Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Anggia Evitarini, MPD Kons, selaku dosen mata kuliah konseling populasi khusus. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syafira Arum Nandini, NPM 2020 01 50 0253 dari kelas Y7C. Dalam video kali ini, saya akan memberikan kajian mengenai klien pecandu narkoba. Baik, langsung saja masuk ke pengertian narkoba. Narkoba singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya, merujuk pada zat-zat kimia yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat manusia, menyebabkan perubahan perilaku, persepsi, dan mood. Penggunaan narkoba secara tidak sah dan tanpa pengawasan medis dapat menyebabkan dampak kesehatan yang serius. Narkotika termasuk dalam golongan obat-obatan terlarang karena potensinya untuk menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis. Selain masalah kesehatan, penggunaan narkoba juga terkait dengan dampak sosial dan ekonomi yang merugikan, seperti penyalahgunaan, kejahatan terkait narkoba, serta terganggunya produktivitas dan stabilitas masyarakat. Sementara, menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1, menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Dampak menjadi pecandu narkoba sangat luas dan merusak. Mempengaruhi tidak hanya kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental dan aspek sosial individu. Secara fisik, penggunaan narkoba dapat menimbulkan gangguan organ tubuh seperti kerusakan hati, ginjal, dan jantung. Ketergantungan pada zat-zat tersebut juga dapat menyebabkan penurunan daya tahan tubuh, infeksi menular, dan masalah pernafasan. Dari segi kesehatan mental, pecandu narkoba sering mengalami gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, dan paranoia. Perubahan perilaku yang drastis dan ketidakmampuan untuk berfungsi secara normal dalam kehidupan sehari-hari juga sering kali muncul. Selain itu, masalah keuangan dan kerugian pekerjaan seringkali menimpa pecandu narkoba karena fokus mereka teralihkan dari tanggung jawab sosial dan pekerjaan. Dampak sosial mencakup stigma masyarakat, isolasi, dan terlibat dalam aktivitas ilegal untuk memenuhi kebutuhan narkotika. Pecandu narkoba juga dapat merugikan hubungan interpersonal, termasuk keluarga dan teman-teman, karena perilaku yang tidak dapat diprediksi dan kehilangan kepercayaan. Dengan demikian, menjadi pecandu narkoba bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga membawa dampak serius terhadap kualitas hidup dan kesejahteraan secara keseluruhan. Prasarana rehabilitasi dan dukungan sosial sangat penting untuk membantu pecandu keluar dari lingkaran ketergantungan dan memulihkan hidup mereka. Jenis pecandu narkoba. Di dalam masyarakat, kita dapat mengidentifikasi beberapa jenis pecandu narkoba dengan karakteristik dan perilaku yang berbeda. Pertama, terdapat pecandu eksperimen yang coba-coba menggunakan narkoba tanpa niat untuk penggunaan reguler.
Mereka mungkin terjerumus dalam penggunaan narkoba karena tekanan teman atau rasa ingin tahu. Selanjutnya, ada pecandu rekreasi yang menggunakan narkoba sebagai bagian dari gaya hidup sosial atau untuk meningkatkan pengalaman saat berpesta. Mereka mungkin menganggap penggunaan narkoba sebagai hal-hal yang tidak berbahaya atau suatu yang dilakukan secara sporadis. Selain itu, terdapat pecandu situasional yang cenderung menggunakan narkoba sebagai mekanisme coping untuk mengatasi tekanan atau stres dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mungkin mencari pelarian dari masalah emosional atau fisik yang mereka hadapi. Pecandu kronis, di sisi lain, telah menjadi pengguna narkoba dalam jangka waktu yang lama dan mengalami ketergantungan yang kuat. Mereka mungkin menghadapi tantangan serius dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan memerlukan intervensi yang lebih intensif untuk pemulihan. Melibatkan diri dalam pendekatan pencegahan, edukasi, dan rehabilitasi yang memahami perbedaan ini dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan individu dan memberikan dukungan yang sesuai untuk mengatasi permasalahan penggunaan narkoba di masyarakat. Pada penjelasan yang tadi sudah saya jelaskan, saya mendapatkan satu klien yang termasuk ke dalam populasi khusus, yaitu klien dengan pecandu narkoba. Di sini tentu saya tidak akan menyebutkan nama lengkapnya, tapi di sini saya akan menyebutkan inisialnya aja. Untuk identitas diri klien itu namanya inisialnya A, tempat tanggal lahir di Jakarta 4 April 2001, beralamat di Jakarta Selatan, beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki, dan berusia 22 tahun. Deskripsi karakteristik klien. Karakteristik klien A ini sering mengalami ketidakstabilan emosional yang menciptakan kesulitan dalam mengatasi tekanan hidup. Ia mengalami perasaan kecemasan, depresi, atau bahkan trauma yang menjadi pemicu penggunaan narkoba sebagai mekanisme coping. Selain itu, ia juga mengalami kecenderungan untuk mengisolasi diri dan mengalami masalah dalam membangun hubungan interpersonal. Ia seringkali menghadapi kesulitan mempertahankan koneksi sosial yang positif karena fokus mereka terpusat pada kebutuhan narkotika. Ketidakmampuan dalam menjaga hubungan tersebut dapat berkontribusi pada isolasi sosial yang lebih besar. Ia juga memiliki masalah kesehatan fisik, yaitu organ tubuh seperti hati, ginjal, dan sistem pernafasan. Ia juga mengalami perubahan berat badan, mata yang memerah, dan gangguan pola tidur. Permasalahan yang sering muncul pada klien tersebut, yang pertama itu permasalahan kesehatan. Klien mengalami perubahan berat badan, mata yang memerah, dan gangguan pola tidur. Lalu yang kedua, permasalahan sosial. Si A mengalami isolasi sosial dan kesulitan dalam menjalin dan mempertahankan hubungan interpersonal yang sehat dengan masyarakat maupun keluarga. Lalu yang ketiga, permasalahan kecanduan. A seringkali mengalami rasa kecanduan yang tiba-tiba muncul. Namun A mencoba mengalihkan dengan menonton film, merokok, atau dengan pergi keluar rumah agar rasa keinginannya untuk mencoba lagi itu hilang. Lalu yang keempat, permasalahan psikologis. A mengalami kesulitan dalam mengontrol diri, sering depresi, dan sering mengalami kecemasan. Berdasarkan permasalahan yang dimiliki oleh klien A, saya menganalisis kebutuhan klien tersebut.
Dalam aspek kesehatan, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terkait perubahan berat badan, mata yang memerah, dan gangguan pola tidur. Ini menandakan kemungkinan dampak negatif dari penggunaan narkoba terhadap kesehatan fisik. Intervensi yang melibatkan kesehatan fisik seperti konsultasi medis dan pemantauan kesehatan secara teratur dapat menjadi bagian penting dari rencana pemulihan. Dari segi sosial, penting untuk mengatasi sosial yang dirasakan oleh klien. Pembangunan keterampilan sosial dan dukungan dalam membina hubungan interpersonal dapat membantu mengurangi isolasi dan meningkatkan kesejahteraan sosial klien. Terlibatnya keluarga dan masyarakat dalam proses pemulihan juga dapat memperkuat jaringan sosial. Lalu, kebutuhan klien yang selanjutnya itu pada aspek kecanduan. Perlu dicari alternatif positif yang dapat menggantikan kegiatan yang terkait dengan narkoba. Mengenali aktivitas pengganti seperti menonton film, merokok, atau beraktivitas di luar rumah dapat membantu dalam merancang strategi pengelolaan stres yang lebih sehat. Dalam permasalahan psikologis, konselor dapat memberikan dukungan khusus terkait pengenalan diri, manajemen depresi, dan strategi mengatasi kecemasan. Lalu, potensi yang bisa dikembangkan itu yang pertama ada keterampilan pengelolaan stres. Melalui bimbingan konseling, klien dapat mengembangkan keterampilan pengelolaan stres yang positif. Ini melibatkan penemuan alternatif sehat untuk merespon stres, yang dapat membantu mengurangi keinginan untuk menggunakan narkoba. Lalu yang kedua, ada kreativitas dan ekspresi diri. Mohon maaf, mungkin di PPT saya ada salah dalam pengetikan. Yang kedua, kreativitas dan ekspresi diri. Pemulihan ini juga membuka peluang bagi klien untuk mengekspresikan diri melalui kreativitas, apakah itu melalui seni, musik, atau penulisan. Ekspresi kreatif dapat menjadi saluran positif untuk mengatasi emosi dan membangun identitas yang lebih kuat. Lalu yang ketiga, keterlibatan sosial positif. Mengembangkan kembali keterlibatan sosial yang positif merupakan potensi penting. Klien dapat membangun hubungan yang mendukung dan saling memahami, baik dalam keluarga, lingkungan masyarakat, atau kelompok dukungan sebaya. Lalu yang keempat, peningkatan keterampilan hidup. Bimbingan konseling dapat membantu klien pecandu narkoba mengembangkan keterampilan hidup yang diperlukan, seperti perencanaan masa depan, pengambilan keputusan yang bijak, dan manajemen waktu. Melalui pengembangan potensi-potensi ini, klien pecandu narkoba dapat merubah arah hidup mereka, membangun keberlanjutan pemulihan, dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik secara menyeluruh. Kendala yang dihadapi saat proses wawancara, yaitu klien memiliki perasaan malu. Pecandu narkoba seringkali mengalami stigmatisasi sosial terkait kebiasaan penggunaan mereka. Hal ini dapat membuat mereka enggan membuka diri atau merasa bersalah diri selama wawancara. Lalu yang kedua ada tantangan komunikasi. Pemahaman yang kurang jelas atau bahasa yang sulit dipahami dapat menjadi hambatan. Pada kendala ini, konselor perlu menyadari kebutuhan khusus dan berkomunikasi dengan cara mendukung pemahaman yang baik. Lalu yang ketiga, kendala gangguan emosional. Klien pecandu narkoba mungkin mengalami gangguan emosional atau masalah kesehatan mental
yang dapat mempengaruhi komunikasi. Kondisi ini dapat membuat mereka sulit untuk merinci dan menjelaskan pengalaman mereka dengan jelas. Lalu yang selanjutnya, eh, layanan BK yang tepat diberikan kepada pecandu narkoba, yaitu ada 3. Yang pertama, konseling individual, yang kedua, bimbingan kelompok, dan yang ketiga, konseling keluarga. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengapa saya memilih menggunakan layanan konseling individual, karena layanan ini memberikan ruang pribadi dan aman di mana klien dapat menjelajahi isu-isu pribadi terkait penggunaan narkoba tanpa takut atau malu. Konselor dapat bekerja secara intensif dengan klien untuk mengidentifikasi penyebab, pemicu, dan konsekuensi dari kecanduan mereka. Selain itu, layanan individual memungkinkan pengembangan hubungan yang mendalam antara konselor dan klien. Hubungan ini merupakan landasan penting untuk mendukung klien dalam perjalanan pemulihan, membangun kepercayaan, dan memberikan dukungan emosional yang khusus disesuaikan dengan kebutuhan individu. Fungsi lainnya dari konseling individual adalah fokus yang lebih spesifik pada kebutuhan dan masalah unik dari klien. Konselor dapat merancang intervensi yang sesuai dengan karakteristik dan permasalahan khusus yang dihadapi oleh pecandu narkoba tersebut. Hal ini termasuk pengembangan strategi pengendalian diri, penenangan konflik emosional, dan pembangunan keterampilan adaptif untuk mengatasi tantangan sehari-hari. Selain itu, layanan individual memungkinkan konselor untuk memberikan edukasi yang lebih terarah tentang konsekuensi kesehatan dan psikologis dari penggunaan narkoba. Ini dapat membantu klien memahami dampak yang mungkin terjadi dan memotivasi mereka untuk mencapai perubahan positif. Secara keseluruhan, layanan individual dalam bimbingan konseling bagi pecandu narkoba memberikan pendekatan yang terfokus, personal, dan mendalam untuk membantu klien mencapai pemulihan yang berkelanjutan. Lalu yang kedua, bimbingan kelompok. Melalui bimbingan kelompok, pecandu narkoba dapat merasa didukung dan memahami bahwa mereka tidak sendirian dalam perjuangan mereka. Interaksi dengan orang-orang yang mengalami situasi serupa dapat memberikan rasa saling pengertian dan mengurangi rasa isolasi sosial yang sering dialami oleh pecandu narkoba. Selain itu, bimbingan kelompok menciptakan platform untuk berbagi pengalaman dan strategi pemulihan. Anggota kelompok dapat saling memberikan dukungan, membagikan keberhasilan, dan bersama-sama menemukan cara mengatasi tantangan yang mungkin muncul selama proses pemulihan. Hal ini membantu membangun rasa kepercayaan diri dan memberikan inspirasi melalui contoh-contoh positif di antara sesama pecandu. Bimbingan kelompok juga membantu dalam membentuk keterampilan sosial yang positif. Melalui interaksi kelompok, pecandu narkoba dapat belajar untuk membangun dan mempertahankan hubungan interpersonal yang sehat. Konselor dalam bimbingan kelompok dapat memberikan panduan tentang komunikasi efektif, pengelolaan konflik, dan pengembangan keterampilan sosial lainnya yang diperlukan untuk mendukung pemulihan. Selanjutnya, bimbingan kelompok dapat berfungsi sebagai forum untuk mendiskusikan isu-isu umum terkait narkoba, termasuk memberikan edukasi tentang dampak negatif penggunaan narkoba dan strategi pencegahan kembali ke kebiasaan lama.
Dengan melibatkan pecandu narkoba dalam bimbingan kelompok, pendekatan ini tidak hanya memberikan dukungan emosional, tetapi juga memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan keterampilan yang dapat meningkatkan peluang keberhasilan pemulihan. Lalu yang ketiga itu ada konseling keluarga. Konseling keluarga membantu mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor penyebab penggunaan narkoba oleh klien. Ini mencakup penelaahan dinamika keluarga, sejarah kehidupan keluarga, dan bagaimana faktor-faktor ini mungkin mempengaruhi kecenderungan pecandu. Konseling keluarga memberikan dukungan emosional kepada keluarga klien, membantu mereka memahami dan mengatasi dampak penggunaan narkoba pada kehidupan keluarga. Selain itu, memberikan edukasi tentang narkoba, kecanduan, dan proses pemulihan membantu keluarga dalam mendukung klien dengan cara yang lebih efektif. Layanan ini membantu keluarga dalam membangun dukungan sosial yang positif bagi klien. Klien yang merasa didukung oleh keluarga mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk berhasil dalam pemulihan. Sehingga konseling keluarga membantu membangun lingkungan yang mendukung. Konseling keluarga membantu meningkatkan keterampilan komunikasi di antara anggota keluarga. Komunikasi yang efektif dapat membantu mengatasi konflik dan membangun kepercayaan, menciptakan landasan yang kuat untuk pemulihan klien. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan video materi penelitian saya untuk tugas mata kuliah ini. Saya rasa cukup. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam penelitian, kurang jelas dalam penjelasan. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.